Mengapa Al-Quran selalu menyebutkan sejarah masa lalu? Karena kejadian itu akan terulang kembali. Terjadinya peristiwa demi peristiwa itu yang disebutkan dalam Quran dari berbagai kejadian itu akan terulang lagi dalam zaman berikutnya. Makanya yang paling banyak riwayat para nabi dan rasul yang disebut Quran adalah berbagai surat mengenai cerita tentang Nabi Musa. Itu paling banyak itu. Paling banyak Nabi Musa. Mungkin setelah itu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Lut, ya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Ibrahim juga banyak. Mengapa? Sekali lagi karena hal yang serupa akan terjadi lagi pada masa berikutnya. Supaya apa? Manusia mengambil ibrah, pelajaran. Dalam konteks surah Ibrahim ini Allah katakan cerita tentang Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel. Itu adalah dalam konteks disebut namanya zikra atau tazkirah. Kalau zikra itu artinya peringatan. Kayak kita mau 17 Agustus besok, itu dalam bahasa Al-Quran disebut namanya zikra. Zikra Maulidir Rasul. Kalau kita sebut namanya Maulud Nabi, peringatan Maulud Nabi. Zikra Istiqlali Indonesia, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Itu disebut namanya zikra. Dalam ayat ini, dalam ayat 1 disebut namanya tazkirah. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Kalau dalam ayat 2 disebut tazkirah, ayat 5, ayat 6 disebut namanya zikra. Wa idh qala Musa liqaumi dzkuru ni'matallah. Jadi sekarang hadirin, saya ingin mengajak kita untuk tazkirah dan zikra. Tazkirah itu berkaitan dengan berbagai kejadian masa lalu. Baik berupa bencana atau nikmat anugerah, itu ingat-ingat selalu, itu disebut namanya zikra atau tazkirah. Hadirin, kebetulan ini kita memang suasana kita peringatan proklamasi kemerdekaan yang ke-81 ya. Mari kita gambarkan sedikit kejadian yang ada pada masa Nabi Musa dengan keadaan kita sekarang. Walaqad arsalna Musa, demi sesungguhnya kami sudah mengutus Musa. Musa menjadi rasul, membawa risalah ilahiyah. Kalau saudara kita orang Kristen sebut namanya misi. Nah, kita jangan sebut misi. Misi itu bahasa orang Kristiani itu. Misi, misiologi, en okumene bahasa Belandanya ya. Jadi kalau mengajak orang masuk agama Kristen itu dengan kelihatan misi. Dulu sebut namanya zending. Zending itu zending misi, mengirim para misionaris, itu disebut namanya zending, misionaris. Nah, Musa beliau membawa risalah Allah. Jadi kata-kata misi itu bahasa Al-Qurannya adalah risalah. Risalah. Kalau saya sebut di Muhammadiyah, risalah Muhammadiyah. Apa misi dalam bahasa orang Kristen sana? Apa risalahnya Muhammadiyah? Nah, itu contoh ya. Jadi Musa membawa risalah Allah. Dengan apa? Bi ayatina. Ayat-ayat untuk menjelaskan kepada Bani Israel yang sifatnya konkret. Ayat Allah itu ada 2. Ayat yang tertulis, yaitu kalau di zaman Nabi Musa Taurat, zaman sekarang adalah Al-Quran. Ayat kedua adalah ayat kauniyah. Ayat yang terbentang di alam semesta ini, termasuk di dalam konteks ini adalah ayat tentang mukjizat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa ini ada
sebanyak 9 macam. Yang paling terkenal adalah tongkat yang bisa membelah lautan, tongkat yang bisa mengeluarkan warna putih dari badan Nabi Musa. Tongkat itu adalah ada lagi nanti berupa dipukulkan tongkat itu keluar mata air, mencar air mata air. Itu namanya ayat-ayat Allah untuk menguatkan tentang kerasulan Nabi Musa kepada orang Firaun. Tugas Nabi Musa apa? An akhrij qaumaka. Tugas engkau ya Musa, bawa keluar, bebaskan, lepaskan bangsamu minaz zulumat, dari berbagai macam zulumat. Jadi ya hadirin, saya ini hanya bukan mau mencocok-cocokkan ya Pak ya. Pak Buang, saya hanya ingin mengajak bahwa ada bahasa Quran itu yang kontekstual dengan kondisi kita. Jadi kalau tadi disebut an akhir qaumaka, inilah dia pembebasan. Perjuangan kemerdekaan membebaskan bangsa. Itu bahasa Quran namanya ikhrajul qaumiyah, membebaskan bangsa. Bebaskan bangsamu yang dijajah oleh Firaun. Penguasa Firaun itu memberlakukan warga negaranya, yaitu keturunan-keturunan Bani Israel yang dulu nenek moyang mereka hijrah dari Kanaan ke Mesir, yaitu pada masa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan dengan irada dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf itu kan keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu yang bergelar Israel. Jadi anak-anak Yakub itu disebut namanya Bani Israel. Seorang di antara anaknya adalah Yusuf. Nah, Yusuf itu yang kemudian dimasukkan oleh saudaranya ke dalam telaga karena benci, iri hati pada Yusuf yang disayangi ayah Allah. Lalu kemudian dibeli oleh seorang pedagang, dan anak yang diambil itu ya dari sumur itu, dari telaga itu, lalu dijual kepada keluarga yang ada di Mesir. Menjadilah Yusuf anak istana. Tapi kemudian terjadi keinginan si istri raja yang tergoda dengan kegantengan Nabi Yusuf. Ada itu cerita. Akhirnya kita ringkaskan, Yusuf kemudian jadi pembesar kerajaan. Dan kemudian saudara-saudaranya, ayahnya, keluarganya, adik-adik, kakak keponakannya semua boyong besar. Eksodus, boyong desa dari Kanaan ke Mesir. Nah, keturunan-keturunan inilah kemudian yang disebut namanya Bani Israel di Mesir. Di zaman pemerintahan Firaun, ini mereka mengalami luar biasa tindakan diskriminatif yang dilakukan. Apalagi adanya mimpi raja bahwa akan lahir nanti seorang anak yang akan menghancurkan kerajaanmu. Sehingga akhirnya Firaun yang khawatir dengan curiga dengan orang Bani Israel, maka akhirnya diadakanlah genosida terhadap anak-anak yang lahir dari keluarga-keluarga Bani Israel, yang dilakukan genosida terhadap anak laki-laki. Nah, tugas Nabi Musa adalah mengeluarkan kaummu dari apa? Minaz zulumat, mengeluarkan bangsa, kaum dari kezaliman. Az-zulumat. Zulumat itu hadirin ada 3 macam. Kita bayangkan negeri kita, bangsa Indonesia ini di zaman penjajahan Belanda ya. Penjajahan Belanda itu pertama yang dia cegah, jangan ada orang Indonesia yang pintar. Itu disebut namanya jahalah. Tidak memberi kesempatan keluarga untuk bersekolah, itu disebut namanya jahalah. Biarkan orang bodoh supaya gampang diatur. Itu jahalah. Jadi jahalah.
Yang kedua jahalannya apa? Dolal, sesat. Tidak tahu apa yang harus dilakukan karena bodohnya tadi itu, tidak jelas apa yang harus dilakukan. Nah, kalau dolal itu nanti kan penjajah menggunakan apa yang kita sebut namanya politik divide et impera. Pecah lalu kuasai. Adu domba dia. Dia adu domba lalu dikuasai. Inilah yang terjadi di zaman Nabi Musa. Yaitu mereka dipecah, mereka kemudian diadu domba lalu dikuasai. Gampang sekali. Jadi yang kedua adalah dolal. Yang ketiga apa? Syirik. Bangsa itu jauh dari agama yang mengiksakan Allah. Ada keturunan yang moyangnya, tapi mereka lebih cenderung menyembah apa yang kita sebut namanya berhala patung, asnam. Sebagaimana juga kejadian di Mekah. Tugas utama Nabi adalah membebaskan manusia. Dari apa? Dari bodoh, sesat, syirik, kufur, maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah hadirin, bangsa kita pernah mengalami zuluman itu. Bangsa yang sedang berada dalam kebodohan, kesesatan, kemusyrikan. Coba. An akhrij qaumaka minadh-dhulumat, bawalah mereka kepada ilan nur, kepada cahaya, cahaya iman, cahaya tauhid. Jadi Islam itu kemana pergi Pak? Dia membawa cahaya, menyuluhkan bangsa, bukan menjajahnya. Islam datang ke India, ke Mesir, ke Parsi atau Iran, ke bumi Nusantara bukan untuk menjajah bangsa itu, tapi adalah membebaskan bangsa itu dari 3 kondisi yang disebutkan tadi itu. Dari syirik, dari bodoh, dari sesat. Itulah tugas apa yang kita sebut namanya risalah Islam. Tugas Nabi membebaskan manusia. Semua Nabi bertugaskan seperti yang kita sebut tadi itu. Nah lalu kepada Nabi Musa diperintahkan dengan kondisi yang pernah dialami oleh Bani Israel tadi itu, Nabi Musa diperintahkan wadzakirhum. Jadi berikan, sampaikan kepada mereka tazkirah. Zakara yuzakiru tazkiratan. Jadi masdar dari kata-kata zakara itu adalah tazkirah. Selalulah ingatkan mereka ya Muhammad. Hai Musa. Jadi kalau tazkirah itu sering Pak. Pengajian ini disebut namanya tazkirah. Al-Quran kalau kita membaca Quran itu disebut namanya tazkirah. Tazkiratul liulil absar. Jadi berulang kita baca Quran, ada ayat yang masuk ke dalam relung hati kita, itu namanya Quran berfungsi sebagai tazkirah. Kalau tadi itu zikra itu sewaktu-waktu. Kalau kita sekali setahun untuk proklamasi kemerdekaan. Nanti ada lagi hari ulang tahun Muhammadiyah, Milad Muhammadiyah. Atau nanti peringatan berdirinya atau hari lahir, itu namanya zikra. Tapi kalau berulang-ulang terus kapan saja itu tazkirah, kira-kira begitu. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan selalu hai Musa kepada kaummu Bani Israel itu dengan ayyamillah. Ayyam jamak dari yaum, yaum ayyamillah, ayyamullah, hari-hari Allah. Berbagai peristiwa-peristiwa yang pernah kalian lewati dalam perjalanan sejarah, dalam pergantian waktu. Mengenai apa saja? Mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Yang dialami oleh bangsa-bangsa umat masa lalu dan yang kalian alami sendiri. Jadi kalau disebut dalam bahasa Arab ayyamul Arab,
Itu peristiwa-peristiwa perang yang terjadi pada masa jahiliyah. Berbagai peperangan, berbagai musibah, berbagai kondisi keadaan. Seperti sekarang Pak, terjadi Ayyamullah di NTT. Ya Pak, gempa besar melanda NTT. Itu ayyam tuh Pak. Yaumullah, Ayyamullah. Ingat kejadian itu supaya manusia segera beristighfar dan tobat kepada Allah. Itu Pak. Jadi ini Pak Ferry, saya tidak menarik-narik ayat itu 17 Agustus ya. Tapi inilah kira-kira cerita kalau mau memberikan rasa tasyakur nasional dengan kemerdekaan Republik Indonesia, bacakan ayat ini. Karena ini kira-kira mirip-mirip kejadian dengan pembebasan Bani Israel dari cengkraman Firaun yang dilakukan oleh Firaun dengan tenggelamnya Firaun di Laut Merah. Ini Pak. Ayyamullah yang kedua adalah nikmat yang diberikan Allah. Nikmat yang diberikan Allah itu hari-hari bahagianya. Kalau dalam peperangan, hari kemenangan dalam peperangan. Kalau kita pribadi sembuh dari sakit, terjadi musibah, musibah dapat diatasi. Nah, itu namanya ayyamullah. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Apa contoh ayyamullah di zaman Nabi Musa? Kata pengarang tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Zuhaili. Pertama adalah mihnah dan bala, bencana-bencana besar yang dialami oleh orang-orang Bani Israel. Bencana besar yang dialami itu seperti tadi kita katakan adalah bagaimana Firaun memperlakukan orang-orang Bani Israel itu seperti budak. Bagaimana mereka itu didiskriminasikan, dijadikan warga negara kelas 2. Tidak ada akses kepada pendidikan. Ekonominya dikuasai. Orang-orang dibiarkan bodoh. Sedikit saja memprotes langsung diberondong, langsung dibunuh. Anak-anak laki-laki diadakan sensus atau diadakan penyelidikan. Siapa yang punya anak laki-laki bunuh, supaya nanti terjadi Bani Israel ini lenyap dari kependudukan. Itu yang kita sebut namanya genosida. Nah sekarang Israelnya melakukan genosida terhadap orang-orang Palestina, orang Gaza. Jadi itu yang dikatakan tadi Pak, sejarah berulang. Kalau dulu Bani Israel adalah bangsa yang terjajah, bangsa yang mengalami genosida ketika Perang Dunia Kedua, dan pada masa-masa sebelumnya, maka sekarang genosida justru dilakukan oleh Bani Israel yang tidak mau bersyukur pada Allah. Malah melakukan sesuatu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokoknya apa yang dialami oleh Bani Israel itu disebut namanya isti'bad. Isti'bad itulah yang bahasa kita disebut namanya penjajahan. Bani Israel, kata Syekh Wahbah Zuhaili, mengalami ayyamullah, bencana yang ditimpakan kepada mereka tahta qahri fir'auna wa isti'badihi. Itu Pak. Jadi bagaimana mereka berada di bawah otoritas yang zalim Firaun dan di bawah penjajahan Firaun. Nah, ayyamullah sebaliknya juga ada. Wa imma ni'mah. Nikmat apa? Terutama ka inja'ihim min aduwihim. Nikmat Allah membebaskan mereka ketika menyeberangi Laut Merah. Bani Israelnya selamat sampai ke seberang. Firaun bersama pasukan, bersama prajurit yang menyusul itu tenggelam. Tenggelam di Laut Merah. Bukankah ini kira-kira Pak, mirip-mirip dengan peristiwa proklamasi? Bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta menyatakan deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia
Dulu dari penjajahan Belanda, kemudian dari Jepang. Itu namanya ayyamullah. Dalam bahasa Al-Quran surat Ibrahim disebut namanya ayyamullah. Wa falaqal bahri lahum. Allah belahkan laut untuk mereka supaya bisa selamat sampai ke depan, ke seberang. Begitu Israel bersama Bani Israel bersama Musa selamat sampai ke seberang, Allah kembalikan air itu bertaut kembali. Itulah nikmat kemenangan, pembebasan, istiqlalnya Bani Israel dari penjajahan Firaun, dari isti'badnya Firaun, dan itu adalah baginda yang harus ditazkirahkan. Jadi kalau tazkirah, dia kapan saja Pak kita lakukan. Dan juga nikmat yang diberikan Allah, Bani Israel itu mendapatkan anugerah alam Pak. Itu yang disebut namanya inzalul manni wassalwa. Baca nanti surat Al-Baqarah. Ada dua macam nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel, yaitu apa yang disebut manni. Ada madu, ada daging, ada burung-burung yang itu berkembang biak, gampang ditangkap. Dan burung-burung salwa itu kalau tidak salah ya, tapi tolong periksa lagi nanti tafsir, itu protein hewaninya luar biasa. Jadi ada madu, ada daging. Inilah merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada orang-orang Bani Israel. Inna fi dzalika la ayat. Ini seluruhnya adalah bagian dari tazkirah atau tazkir yang harus dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Agar seluruhnya mengacu kepada pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka dibebaskan dari penjajahan, perbudakan yang dilakukan oleh Firaun dan pemerintahannya, bagaimana mereka dibebaskan, bagaimana mereka dapat nikmat berupa manna dan salwa, itu seluruhnya harus mengacu kepada tauhid. Bersyukurlah kita Pak, bangsa Indonesia dengan rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 45, itu yang pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Inilah yang mesti tasyakur nasional kita yang harus dikembalikan seluruhnya, menanamkan dalam jiwa kita bangsa Indonesia seluruh proses perjuangan para syuhada kita membebaskan negeri ini dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, itu adalah bahagian dari nikmat Allah. Itulah dia tauhid yang kita sebut namanya tauhid pembebasan. Ya Pak, salah satu dimensi dari tauhid itu adalah pembebasan dari penjajahan. Tapi yang kita rasakan secara formil kita sudah bebas dari penjajahan. Tapi kalau andai kata penjajahan tadi itu dikatakan dengan 3 macam syarat tadi Pak, saya kira kita belum bebas Pak. Kemerdekaan dalam arti material mungkin kita belum rasakan Pak. Paling tidak untuk sebagian dari bangsa kita ini. Apa Pak contohnya? Pertama dari jahalah, bodoh. Masih susahnya akses pendidikan yang diperoleh oleh rakyat bangsa kita. Walaupun 20% anggaran belanja negara untuk pendidikan, tapi tetap saja nilai pendidikan itu mahal. Di sekolah swasta mahal, masuk ke universitas negeri juga sekarang dibebani juga mahal juga. Pendidikan kedokteran aja sampai yang 600 juta. Itu kita belum bebas dari jahalah. Belum bebas dari kesesatan. Bangsa kita masih belum menemukan cara yang terbaik untuk mengisi kemerdekaan ini. Masih Pak. Sudah sekian lama kita masih belum dapat mengelola dengan baik sumber-sumber alam kita. Pertanian, peternakan, kelautan.
kehutanan, sehingga akhirnya apa yang kita sebut kedaulatan rakyat itu masih berada banyak di tangan orang asing, di tangan orang yang disebut namanya sekarang oligarki. Hanya segelintir manusia secara kompak bersama itu menjajah orang banyak. Jadi nikmat kemerdekaan itu belum terasa dalam arti yang material bagi kita sebenarnya. Inilah makanya risalah Nabi Musa, perjuangan Nabi Musa, perjuangan Nabi Muhammad dan para rasul masih tetap harus berlaku bagi kita. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Dalam perjalanan bangsa kita ini akan selalu kita berada pada suasana sabar dalam perjuangan, bersyukur jika kita mendapatkan kenikmatan dari hasil perjuangan itu. Inilah Pak, pelajaran-pelajaran yang dapat kita peroleh, sehingga kata syukur itulah yang kemudian disebutkan dalam ayat 6. Wa idh qala Musa liqaumihi udhkuru ni'matallah. Ingatlah ketika Musa berkata pada bangsanya, hendaklah kalian selalu mengingat-ingat nikmat Allah. Ketika kalian idh anjakum min ali Fir'aun, ketika kalian dibebaskan Allah dari Fir'aun dan para pengikut atau pemerintahannya, yasumunakum su'al azab, yang menimpakan kepada kamu azab yang berat, wa yudzabbihuna abna'akum, menyembelih anak laki-laki, dilakukan praktik genosida terhadap laki-laki, wa yastahyuna nisa'akum, yang perempuan dibiarkan hidup. Tapi kalau tidak ada laki-laki, tidak ada bibit, kan tidak ada lahir anak. Terjadilah genosida, pemusnahan terhadap satu bangsa. Wa fi dzalikum bala'un, hal-hal yang pernah kalian alami masa lalu itu, kata Allah, itu adalah sebuah bala, sebuah ujian, bencana ditimpakan Allah, mir rabbikum azim, dari Tuhanmu yang maha agung. Oleh karena itulah kalau sudah lepas dari ini, ketika mengalami bencana yang besar itu, hendaklah sabar. Ketika kamu sudah dilepaskan Allah dari bencana, hendaklah kamu bersyukur. Sehingga ayat 7 menyebutkan, wa idh ta'azzana rabbukum, ingatlah ketika Allah memproklamirkan, mendeklarasikan, mengumumkan, Tuhanmu mengumumkan, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kamu menjadi bangsa, menjadi pribadi, menjadi kelompok yang selalu bersyukur pada Allah, la azidannakum, pasti akan aku tambahkan nikmat itu pada kamu. Wala in kafartum, tapi kalau kembali kamu kufur seperti yang pernah dialami oleh Bani Israel, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah keras gitu. Ya Pak. Oleh karena itulah kepada Nabi Musa Allah berfirman supaya disampaikan pada Bani Israel. Wa qala Musa in takfuru, seandainya kamu kufur, kembali durhaka, maksiat, mempersekutukan Allah, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a, kalau kalian itu kufur, engkar kepada Allah, bahkan semua manusia di muka bumi ingkar pada Allah, ketahuilah fa innallaha laghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Tidak ada arti manusia ini menyembah Allah di sisi Allah, karena makhluk, malaikat, semua yang diciptakan Allah, laut, hutan, gunung-gunung, hewan liar atau hewan ternak, semuanya tasbih muji Allah. Jangan kalian merasa bangga, kalian banggakan nikmat, kalian banggakan kalian sebagai muslim pada Allah. Tidak ada di sisi Allah, semua tidak ada artinya. Karena yang diharapkan dari kalian adalah kalian itu pandai bersyukur. Karena bersyukur itu berarti kalian bersyukur terhadap diri kalian sendiri. Barang siapa pandai bersyukur, syukur itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang dapat kita sampaikan dalam pengajian. Katakan sajalah ayat-ayat ini sebagai renungan dalam rangka tasyakur nasional nikmat kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Sebenarnya banyak lagi pelajaran lain yang dapat kita sampaikan ya. Mudah-mudahan saja bersyukur menyebabkan bertambahnya nikmat dari Allah. Sebaliknya kalau kita mengingkari nikmat Allah, akan berkurang dengan sendirinya nikmat itu, dan bahkan akan berganti nikmat jadi niqmah. Jadi dalam bahasa Arab Pak, ni'mah, nun, ain, mim, ta, nikmat. Mengubah ain menjadi qaf bagi Allah gampang sekali. Niqmah, azab. Ni'mah, ya nikmat. Itu mengubah itu bagi Allah gampang sekali. Tidak susah gitu. Dan kuncinya dalam Quran dikatakan, aku tidak akan menyiksa mereka selama mereka mau istighfar minta ampun kepadaku. Aku tidak akan menyiksa mereka selama mereka itu pandai bersyukur padaku. Itu Pak. Istighfar, banyak minta ampun, selalu jalankan perintah Allah, mudah-mudahan nikmat yang kita rasakan akan tetap bersama dengan kita. Demikian hadirin, ada yang bertanya? Iya Pak. Jadi di ayat 7 ini kan, jadi Allah akan tambah nikmat bagi orang bersyukur dan Allah mengazab bagi orang yang kufur. Jadi nikmat dan azab ini apakah berlaku di dunia, apakah juga di akhirat? Apakah kedua-duanya? Karena kita lihat di realitas kehidupan yang nyata bahwa masih banyak juga orang-orang yang kufur, bahkan banyak dapat kenikmatan. Bahkan satu negara dapat kenikmatan dengan penduduknya itu banyak. Iya. Pertama tadi soal nikmat, soal azab itu dari Allah menentukan. Itu disebutkan tadi dalam ayat ya. Kalau seandainya kalian semuanya itu kufur, maksiat, nah, ketahuilah Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa inna fi dzalika la ayat, inna fi dzalika, apa yang dalam ayat sebelumnya itu ya, la ayatil likulli sabarin syakur. Ayyamullah yang tadi kita sebut, ayyamullah, saatnya kalian mendapatkan nikmat, kalian mendapatkan azab, itu adalah ayyamullah. Ayyamullah itu dikatakan likulli sabarin syakur. Jadi sabar dan syukur itu akan selalu kita alami di dunia ini. Tentu juga nanti di akhirat hanya ada dua. Mukmin masuk surga, kafir masuk neraka, atau mukmin yang durhaka masuk neraka. Jadi terhadap kita di dunia ini timbul masalah. Kalau dia bertauhid, ibadahnya bagus, dia bekerja keras, lalu kemudian dia akhlaknya bagus, hubungan kemanusiaan bagus, tapi berulang-ulang turun ditimpa oleh berbagai cobaan, apakah itu tanda Allah benci? Oh tidak. Itu malah justru sebagai testing keimanan. Andai kata orang mukmin yang taat kepada Allah itu dikatakan banyak mengalami siksa, berarti Allah tidak ridha padanya, malah justru Nabi Muhammad yang paling banyak mengalami penderitaan dalam hidup. Para nabi, kata Rasul, orang yang paling banyak mengalami berbagai cobaan dari Allah. Mari kita sebut. Nabi Muhammad sebelum lahir ayahnya meninggal. Setelah lahir baru 6 tahun ibunya meninggal. Dia dipelihara oleh kakeknya. Sejak kecil harus terpaksa mengembala kambing. Kakek meninggal, berpindah kepada pamannya Abu Thalib. Harus dagang, harus kerja keras. Bahkan dia juga disusukan oleh Halimah Sa'diyah. Sekarang mari kita lihat. Setelah kawin 7 orang anak Nabi, hanya 1 yang hidup sampai beliau meninggal dunia. Mendampingi beliau ketika meninggal itu hanya 1 orang. Anak
meninggal pada masa kanak-kanak. 4 orang anak Nabi meninggal masa kanak-kanak. Gitu. 2 orang meninggal setelah kawin. Zainab Ruqayyah. Itu Zainab Ruqayyah kawin pada masa jahiliyah dengan anaknya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Karena sangat benci dengan keponakan yang memproklamirkan dirinya sebagai Rasul. Lalu paman yang dulunya sangat simpati, sekarang balik 180 derajat membenci Nabi Muhammad. Ceraikan istrimu. Itu Pak. Betapa berat akhirnya kawin dengan Utsman bin Affan. Ya berat sekali penderitaan Nabi. Maaf saya sebut ya. Betapa beratnya seorang Nabi Muhammad sebagai manusia biasa harus mengurus 9 keluarga. Karena istri beliau 9 orang. Itu betapa beratnya itu. Belum lagi perjuangan di dalam sejarah selama 10 tahun berada di Madinah. 35 kali terjadi peperangan. 35 itu berapa? Yang Nabi sendiri memimpin 7 kali itu peperangan. Waduh, penderitaan Nabi luar biasa. Jadi, orang beriman yang banyak mengalami ujian, janganlah dikira Allah itu benci pada dia. Makanya Allah katakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak membiarkan engkau ya Muhammad, Allah juga tidak benci marah kepada engkau. Itu. Nah, jadi jangan nanti kita terbawa oleh fakta dan kenyataan lalu menyebabkan kita berubah pikiran kita terhadap Allah. Semakin banyak manusia mendapatkan ujian, semakin besar peluang dia mendapat satu kehormatan dari Allah. Karena itulah muncul kata-kata sabar. Sebaliknya, semakin banyak mendapat nikmat dari Allah, yang muncul di situ adalah kata-kata syukur. Baca nanti kembali surah Al-Fajr gitu. Wa amma idza mabtalahu wa amma idza